Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Santika Ramadhani dari kelas 10 Manajemen Perkantoran. Kali ini saya akan membacakan cerita tentang pengintaian Ibrahim Rinallah. Langsung saja ke PPT-nya ya. Ibrahim menginjakkan kakinya di bumi Mesir pada saat Mesir telah berkembang menjadi negeri yang gemilang. Sepengetahuan Ibrahim, belum ada negeri yang lebih indah dan mempunyai peradaban maju selain Mesir. Maka siapapun yang baru datang di Mesir akan terkagum-kagum dengan kemajuan peradaban yang dimiliki oleh bangsa ini. Mereka menjadi inspirasi bagi pelancong, penjelajah, pedagang, dan pelaut yang begitu singgah di negeri ini tak ingin lekas pulang. Atau ketika mereka telah kembali ke negeri asal mereka, suatu saat ingin kembali ke negeri Mesir. Nabi Ibrahim dan Sarah begitu sampai di tempat ini juga mengalami rasa kekaguman yang sama. Sepanjang bantaran sungai Nil, mereka menemukan rumah-rumah dan jalan raya yang dibangun dengan begitu indahnya. Sungai-sungainya sendiri dipenuhi oleh perahu-perahu kecil yang berasal dari pribumi dan dari negara-negara tetangga. Mereka merapat di bibir sungai sambil menurunkan barang-barang dagangannya untuk dijual di perlintasan antara jalan dan sungai. Aneka barang mereka jual, mulai dari barang-barang tembikar, barang pecah belah, hingga kebutuhan pokok seperti gandum, jagung, teh, kopi, dan rempah-rempah yang didatangkan dari negara lain. Mereka juga menjual ikan laut dan ikan tawar. Untuk pembayaran, mereka sudah menggunakan uang. Ibrahim dan Sarah berada di sebuah pasar di daerah Memphis. Sarah yang sangat cantik menjadikan Ibrahim khawatir. Untuk itulah ia menyuruh Sarah untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan kain agar kecantikannya tak diketahui banyak orang. Ibrahim terus menggandeng tangan istrinya dan berjalan cepat di antara keramaian karena tak ingin tangan-tangan jari itu menyentuhnya. "Abi, pelan-pelan," kata Sarah memperingatkan. Iya, jawab Nabi Ibrahim tak melihat kondisi istrinya yang kewalahan mengikutinya. Note, belum ada negeri yang lebih indah dan mempunyai peradaban maju selain Mesir. Maka siapapun yang baru datang di Mesir akan terkagum-kagum dengan kemajuan peradaban yang dimiliki oleh bangsa ini. Hingga suatu ketika tiba-tiba ada dua orang yang menabrak tubuh Sarah. Tubuh Sarah terhuyung. Ia terjerembab dan kain yang menutupi wajahnya terlepas. "Ya Allah," katanya spontan. Setelah itu, ia segera mengenakan kain yang menutupi sebagian wajahnya. Namun beberapa orang sempat melihat wajahnya kaget luar biasa karena kecantikannya. Tak palak pujian pun terlontar kepada Sarah. "Wah, cantik sekali, seperti bidadari yang baru saja berenang di sungai Nil. Pastilah kau titisan Dewi Isis yang telah menyuburkan ke tanah kami dengan tangan lembutnya." "Hei, apa yang kalian katakan? Kamu tidak peduli. Dia bukan titisan Dewi Isis. Dia adalah istriku, manusia biasa yang sama seperti kalian. Mengapa kalian menuduhnya yang bukan-bukan?" Ibrahim segera melindungi istrinya itu, karena kemuakannya yang masih saja tak terperi kepada bangsa-bangsa yang menyembah sesuatu di luar Allah sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Ibrahim dengan lantangnya berani mengkritik keyakinan dan kebiasaan buruk yang mereka yakini tersebut. Namun karena ia baru saja datang ke tempat itu dan belum siap untuk dakwah tauhidnya, maka ia mengatakan itu sambil sepintas lalu saja. Setelah itu ia cepat-cepat membawa Sarah menjauh dari tempat itu karena takut kecantikan Sarah akan menjadikan fitnah. "Hei, kau menghina Tuhan-Tuhan kami ya? Orang mana kamu?" tanya orang Mesir itu. "Maaf kalau aku menyinggung kalian, tetapi memang itulah kenyataannya." "Baiklah, aku permisi dulu," kata Ibrahim cepat-cepat mohon diri. Orang Mesir itu hanya bisa bengong. Dalam hati mereka bertanya-tanya, siapakah orang yang begitu berani telah melecehkan Tuhan mereka? Namun pertanyaan itu segera tenggelam oleh pikirannya. Perempuan itu sangat cantik. Siapa tahu kalau kukatakan pada raja, aku akan mendapatkan hadiah. Lelaki Mesir itu kemudian berlari meninggalkan keramaian pasar. Setelah berlari jauh, ia memasuki sebuah pelantaran dan bertemu dengan seorang utusan istana yang biasanya bertugas menyatrok pajak. "Tuanku," lelaki Mesir itu memanggil. "Ya, ada apa?"
kata orang yang dipanggil tuanku. Ia sedikit agak tidak peduli dengan orang Mesir tadi dan masih sibuk dengan pekerjaannya. Rezeki nomplok, tuanku, katanya lagi mengulangi kegirangannya. Apa yang kau maksud? Tadi saya ketemu dengan musafir, tuanku. Dia sangat cantik sekali. Kecantikannya sungguh luar biasa, tuanku, kata orang Mesir tadi menerangkan. Lalu apa maksudmu? Barangkali Raja Sinan berkenan, tahu orang Mesir tadi. Saya merasa sayang jika perempuan itu menjadi milik orang lain. Hanya Raja Sinan yang pantas bersanding dengannya. Boleh juga usulmu. Kemana perginya sekarang? Ke arah barat, tuanku. Kalau begitu, biar aku panggil orang-orangku untuk mengajak mereka. Aku jadi penasaran seperti apakah kecantikannya. Yang laki-laki memakai jubah dan yang perempuan menutupi wajahnya dengan kain. Dengan berpakaian seperti itu, ia lebih mudah mengenali karena berbeda dengan pakaian masyarakat kebanyakan. Baguslah kalau begitu, kata petugas pajak itu, menganggap mudah untuk mencari orang yang dimaksud. Kalau begitu nanti hasilnya dibagi dua ya, tuanku, kata orang Mesir tadi meminta bayaran dengan terus terang. Maksud kamu? Tanya petugas pajak pura-pura tak tahu ke arah mana pembicaraannya. Upahnya, jawab orang Mesir tadi. Oh ya, nanti tinggal bagaimana kebijakan dari raja saja. Orang yang dipanggil tuanku segera bergegas pergi. Ia menemui mata-mata untuk mencari orang dengan ciri-ciri seperti yang disebut oleh orang Mesir tadi. Ibrahim dan Sarah berhenti di sebuah kedai minuman. Cuaca sangat terik hari ini. Mereka memutuskan untuk istirahat dulu di tengah perjalanan karena jika diteruskan akan membuat tubuh mereka seperti terpanggang matahari. Mereka minum di sebuah kedai sambil pandangannya tak pernah lepas melihat sekeliling. Apa kau merasa diikuti oleh seseorang, Sarah? Tanya Nabi Ibrahim. Perasaanku hanya tak enak saja, jawab Sarah. Kemungkinan kita diikuti orang. Abi, aku takut. Sudahlah, tak usah takut. Bersikap wajar saja. Kalau kita memang tak punya salah, mengapa harus takut? Mungkin karena Abi tadi bertengkar dengan orang Mesir, barangkali mereka tidak menerima Abi mengatakan seperti itu. Sarah memberikan alasan. Kalau memang itu kenyataannya, mengapa harus takut? Tiba-tiba dua orang tentara mendekatinya. Keduanya menendangkan pedang. Dengan sedikit kasar, mereka memaksa Ibrahim untuk jalan. Pilih hidup atau mati. Kalau kau pilih hidup, ikut kami, kata dua orang tentara itu. Siapa kau? Apa maksudmu menangkap kami? Tanya Nabi Ibrahim tak ingin dirinya dianiaya begitu rupa tanpa adanya kesalahan yang jelas. Nanti saja kau terangkan kepada raja kami. Raja? Ya, kau ditangkap karena telah memasuki wilayah Mesir tanpa izin, kata mereka beralasan. Nabi Ibrahim tak dapat mengelak dari tuduhan ini. Ia menurut saja saat keduanya digelandang keluar dari kedai dan dengan pedang di punggungnya. Meskipun menurut dan kelihatan kalah, tetapi sebetulnya Nabi Ibrahim tak takut sama sekali. Ia yakin Allah akan segera menolongnya. Ia pernah mendapat ancaman dari manusia yang lebih dahsyat dan mengerikan daripada ini. Nyatanya Allah tetap saja menenangkannya. Meskipun itu, diam-diam sepanjang perjalanan menuju istana, ia berdoa.